Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Buria. Kali ini Ibu akan membahas tentang materi lembaga, yaitu kitabah. Di sini Buria akan membahas tentang tajwid. Nah, tajwid yang akan Buria bahas adalah hukum nun mati dan tanwin. Hukum nun mati dan tanwin itu sangat-sangat istimewa karena ketika ada nun mati atau tanwin bertemu dengan 28 huruf-huruf hijaiyah, maka akan dibagi menjadi 4 hukum. Yang pertama adalah idhar, yang kedua adalah idgham, yang ketiga adalah iqlab, dan yang keempat adalah ikhfa. Nah, mari kita bahas dari masing-masing hukum bacaan tersebut. Hukum bacaan nun mati dan tanwin yang pertama adalah idhar. Idhar secara bahasa adalah jelas. Jadi, apabila ada nun mati atau tanwin bertemu dengan 6 huruf idhar, yaitu hamzah, ha, a, ha, gho, dan kho, maka dibaca jelas. 6 huruf ini dinamakan huruf halqi, yang artinya huruf yang keluar dari tenggorokan. Jadi, ketika membaca idhar, kalian semua harus jelas. Contohnya, dilihat sebagai berikut. Yang pertama, mulai dari tanwin dulu ya. Kita lihat kasroh ten, yauma idzin khosi'ah. Yauma idzin khosi'ah. Nah, ketika membaca idzin, tidak boleh mendengung. Idzin salah, tapi yauma idzin khosi'ah. Selanjutnya, itu ada dhammatain, salamun hiya. Salamun hiya. Nah, mun dibaca jelas karena bertemu dengan salah satu huruf idhar, yaitu ha. Salamun hiya. Selanjutnya, contoh ketiga yaitu tentang nun mati, min haitsu. Min haitsu, ya. Jadi harus jelas karena idhar berarti jelas. Hukum bacaan nun mati dan tanwin selanjutnya adalah idgham. Idgham berarti meleburnya 2 huruf menjadi 1. Idgham dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah idgham bi gunnah, adalah idgham yang cara membacanya disertai dengan dengung. Huruf-huruf idgham bi gunnah itu ada 4, yaitu disingkat dengan ianmu, ya, nun, mim, wa. Nah, contohnya bisa dilihat di bawah ini. Ketika ada nun mati bertemu dengan ya, dibaca dengan dengung. Famay ya'mal. Famay ya'mal. Jadi bukan faman ya'mal, bukan, tapi famay ya'mal. Bawahnya inna fa'ati. Inna fa'ati disertai dengan dengung. Hukum bacaan idgham yang kedua yaitu adalah idgham bila gunnah, yaitu idgham yang tidak disertai dengan dengung. Huruf dari idgham bila gunnah adalah lam dan ro. Contoh membacanya yaitu di bawah ini. Mil ladunka. Mil ladunka. Mil ladunka, bukan min, salah. Mil ladunka. Mil ladunka, jadi langsung ya. Kemudian nun mati bertemu dengan ro, mirrabbikum. Mirrabbikum, langsung. Jadi bukan mirrab, salah. Mirrabbikum. Hukum bacaan nun mati dan tanwin
yang selanjutnya adalah iqlab. Iqlab berarti mengganti bunyi bacaan nun, sukun, atau tanwin menjadi mim apabila sesudahnya adalah huruf ba. Huruf iqlab itu hanya satu, yaitu ba. Cara membaca iqlab itu adalah kedua bibir menempel dengan lemah, ya. Kita lihat sebagai contohnya di bawah ini. Yumbitu, yumbitu. Ya, jadi bukan bukan dengan keras menempelnya bibir, tapi dengan lemah. Tetap menempel tapi dengan lemah. Yumbitu. Fambit, fambit. Yastambitu nahu, yastambitu nahu. Ambiya'a. Jadi tetap menempel tapi dengan lemah. Hukum baca nun mati dan tanwin yang kita bahas terakhir yaitu adalah ikhfa. Ikhfa ialah mengucapkan samar-samar antara izhar dan gunnah. Nah, sebegitu istimewanya hukum bacaan ini, maka oleh karena itu para ulama-ulama Al-Quran terdahulu itu menyingkat atau membuat syair agar mempermudah kita semuanya untuk menghafalkan apa saja huruf-huruf dari ikhfa. Jadi setiap awal dari syair tersebut adalah huruf ikhfa. Syairnya adalah sif dasana kum jada sakhson qad sama tum toyiban zidfi tuqon do'zolima. Jadi shod, zal, tha, ka, jim, shin, qaf, sin, dal, do, za, fa, ta, bo, dho. Nah, itu merupakan huruf ikhfa. 15 huruf ikhfa. Contohnya, cara membaca ikhfa yaitu wala in qultu, wala in qultu. Kemudian falan tamliku, falan tamliku. Contoh terakhir yang saya baca adalah min dhahabi, min dhahabi. Nah, seperti itu cara membaca huruf ikhfa, yaitu dengan samar-samar antara idhar dan gunnah. Alhamdulillah, tajwid untuk video kali ini tentang hukum bacaan nun mati dan tanwin sudah selesai. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.